Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afal Fatih dengan NIM C1B021082 dari Prodi Manajemen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal ulangan tengah semester mata kuliah Statistika Ekonomi 2. Jadi pada soal terdapat data jumlah penduduk dari tahun 2013 hingga tahun 2021. Dan pertanyaannya adalah prediksi jumlah penduduk pada tahun 2022. Jadi saya akan menjelaskan dengan metode kuadrat terkecil. Pertama-tama kita menentukan nilai tengah dari data tersebut. Karena data ini berjumlah ganjil dari tahun 2013 hingga 2021, maka tengah-tengahnya adalah tahun 2017. Nilai X pada tahun tengah adalah 0, dan semakin ke atas akan bernilai negatif dan ke bawah akan bernilai positif. Maka 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk ke atas, minus 1, minus 2, minus 3, dan minus 4. Setelah kita dapat nilai X-nya, kita harus mencari nilai X kuadrat. Jadi, untuk mencari nilai X kuadrat, langsung saja X sama dengan, kita blok X-nya, lalu kita kuadratkan. Dapat hasilnya. Untuk lebih cepatnya, langsung saja kita copy ke bawah. Kita tarik sampai yang paling bawah, yaitu tahun 2021. Nah, setelah kita dapat nilai X kuadrat, kita perlu nilai XY, yang dimana Y adalah jumlah penduduk dari data. Jadi, sama dengan X dikali dengan nilai Y. Kalau hasilnya kita copy lagi seperti tadi, lalu kita tarik hingga bawah. Nah, setelah dapat nilai X kuadrat dan XY, kita perlu jumlah dari data tersebut. Jadi kita masukkan kepada kolom jumlah sama dengan sum. Kita blok datanya dari atas sampai bawah. Begitu juga dengan yang di sebelahnya. Tarik lagi sampai bawah. Yang ini juga. Tarik lagi sampai bawah. Dan yang terakhir. Nah, setelah kita dapat semua nilai dari data tersebut, bisa kita masukkan ke dalam rumus. Pertama-tama kita perlu mencari nilai A. Nilai A di sini adalah nilai rata-rata. Rumusnya adalah sigma Y per sigma M. Jadi, sigma Y tadi nilainya adalah yang ini, 5.338.688. Dan nilai N adalah jumlah data yang kita miliki, yaitu ada 9. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. Sigma Y dibagi dengan jumlah data, yaitu 9. Kalau dapat hasilnya, kita cari nilai B lagi. Nilai B rumusnya adalah sigma XY per X kuadrat. Sigma XY tadi nilainya ini, dan sigma X kuadrat adalah nilainya ini. Kita masukkan ke rumus. Sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Nah, setelah kita dapat nilai A dan nilai B, Y tadi kita bisa masukkan ke nilainya tadi bisa kita masukkan ke persamaan awal. Jadi, Y sama dengan 5.93187,5556 ditambah 2671,45 X. Lalu nilai X tahun 2022 adalah 5. Karena dia berada di bawah tahun 2021, jadi nilai X-nya adalah 5. Setelah kita dapat nilai keseluruhannya, bisa kita masukkan ke dalam rumus. Jadi
rumusnya tadi kan ini, persamaannya adalah X sama dengan A ditambah BX. Langsung saja, Y sama dengan A ditambah B dikali dengan X. Nah, kita dapat hasilnya yaitu 60654,8056. Ini untuk hasil dari prediksi jumlah penduduk pada tahun 2022. Baiklah, kita lanjutkan pada soal nomor 2, yaitu soalnya adalah PT Keongsa membuat 1000 buah sepatu dalam setiap kali produksi. Kemungkinan terjadi kerusakan atau cacat produksi pada setiap sepatu yang dibuat hanya 1%. Berapakah kemungkinan tidak ada satupun sepatu yang cacat produksi? Jadi pada soal ini yang ditanyakan adalah berapakah kemungkinan tidak ada cacat dalam produksi. Jadi kita masukkan dulu nilai-nilai yang diketahui. Yang pertama itu nilai N atau jumlah peluang itu 1000, dan nilai P peluang yang diharapkan itu 1% atau 0,01, dan X-nya adalah 1. Lalu kita membutuhkan nilai mean. Mean itu rumusnya adalah N dikalikan dengan P, dapat meannya 10. Lalu untuk menyelesaikan persoalan ini kita menggunakan rumus Poisson. Langsung saja kita masukkan rumusnya, itu Poisson. Lalu kita ikutin formula yang ada di bawah sini. X-nya itu 1, mean-nya itu 10, dan kumulatifnya kita buat false. Lalu di enter, dapatlah hasilnya 0,0004539999. Jadi peluang tidak ada satupun sepatu yang cacat saat produksi adalah 0,0004539999. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.